Halo, saya Imam Fahrudin. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang dari topik metode numerik. Ini buku bacanya. Dan kali ini kita masuk ke topik berikut, yaitu solusi sistem persamaan linear. Ya. Dan ini adalah topik-topik selanjutnya. Solusi sistem persamaan linear. Apa yang dimaksud dengan sistem persamaan linear? Nah, ini adalah gambaran sebuah sistem persamaan linear. Ya. Jadi kita pertama disebut linear karena ini semua variabelnya itu pangkat 1, berarti ini linear. Kemudian ini suatu sistem jelas karena ada lebih dari satu persamaan. Nah, di sini semua A dan B itu diketahui, ya. Yang tidak diketahui adalah X1 sampai Xn, dan ini yang harus dicari. Nah, untuk mencari X1 sampai Xn yang berarti ada n buah nilai yang tidak diketahui, sebut saja unknown, maka dibutuhkan minimal n persamaan. Nah, kita jadi punya n persamaan, membentuk satu sistem persamaan untuk mencari nilai X1 sampai N. Ya. Untuk lebih jelas kita lihat contoh sederhana di sini, ya. Ini hanya ada 3 persamaan linear dan 3 unknown, yaitu X, Y, Z. Nah, kita ingat lagi, ini sudah dipelajari di sekolah sejak lama, ya. Jadi langkahnya adalah pertama, ini yang di bawah ini, mulai baris kedua, kolom pertama itu dibuat 0. Caranya adalah persamaan kedua dikurangi sekian kali persamaan pertama. Nah, berapakah nilai sekian itu? Ini mudah, yaitu nilainya adalah nilai koefisien di depan ini min 1 dibagi nilai koefisien yang di depan ini di baris pertama ini, yaitu 2. Min 1 bagi 2 berarti min setengah, sehingga kita dapatkan untuk membuat suku yang di sini 0, maka persamaan kedua dikurangi min setengah kali persamaan pertama, ya. Dikurangi min setengah, maka min ketemu min jadi plus, ya. Begitu juga dengan yang persamaan ketiga. Kita ingin buat suku pertamanya 0, maka persamaan ketiga dikurangi sekian kali persamaan pertama. Sekian kalinya adalah 1 dibagi 2. Jadi kita peroleh ini, ya. Nah, ini berlaku untuk seluruh suku di persamaan tersebut, ya. Jadi nilai sekian ini itu sama, ya, berlaku untuk satu baris ini, termasuk untuk yang di ruas kanan. Nah, setelah kolom pertama mulai baris kedua 0, sekarang kita lanjut dengan kolom kedua tapi mulai baris yang ketiga, ini harus 0, ya. Kita lakukan cara yang sama. Sekarang yang menjadi pengurang adalah bukan baris pertama tapi baris kedua. Jadi baris ketiga dikurangi sekian kali baris kedua, sedemikian sehingga suku pertamanya 0. Nah, sekiannya adalah 2,5 dibagi setengah, baik kita dapatkan nilainya 5. Nah, setelah didapat bentuk terakhir seperti ini, maka mencari nilai X, Y, Z menjadi mudah, ya. Kita mulai dengan yang terakhir, Z. Z berarti 8 dibagi 8. Ini, dalam contoh ini kebetulan ini sama-sama 8 nilainya, ya. Kemudian setelah Z tahu, kita masukkan ke atas. Ini digeser ke kanan, setengahnya jadi pembagi di ruas kanan, maka kita dapatkan nilai Y. Sekian. Setelah Z dan Y tahu, kita naik ke atas, kita mencari X-nya. Sama bahwa ini dipindah ke kanan, kemudian ini jadi pembagi sehingga kita dapatkan X. Begitu caranya. Nah,
Operasi seperti ini bisa digambarkan dalam representasi matriks ya, atau dikerjakan sebagai operasi matriks. Dalam hal ini operasi baris ya. Jadi persamaan linear, khususnya persamaan linear yang di sini itu bisa dituliskan dalam bentuk matriks seperti ini. Jadi sekarang langkah pertama kita ingin buat kolom sini 0 mulai baris kedua dengan cara melakukan operasi baris ya. Jadi baris kedua dikurangi min setengah kali baris pertama. Itu termasuk untuk matriks di sebelah kanan ya. Kemudian ini juga baris ketiga dikurangi setengah kali baris pertama, kita peroleh ini. Sekarang elemen di sini 0. Berikutnya kita pindah ke kolom kedua mulai dari baris ketiga, maka baris ketiga dikurangi 5 kali baris kedua, kita peroleh ini 0, ini 8, ini juga berubah. Setelah itu kita lakukan ini istilahnya substitusi mundur, jadi kita cari dari unknown yang paling akhir, dalam hal ini Z. Z diperoleh, dengan Z diperoleh kita bisa cari Y, dengan Z dan Y diperoleh kita bisa cari X. Itu gambaran mencari solusi sistem persamaan linear. Ini hanya salah satu cara, dan ini yang disebut atau dikenal dengan cara eliminasi Gauss. Jadi langkah tadi jika kita ingin rumuskan secara umum, kita punya matriks seperti itu. Ya, bentuk matriks lebih mudah dilihat ya. Kemudian kita lakukan operasi baris sehingga terakhir diperoleh matriks seperti ini. Nah, ini indeks di atas menyatakan keadaan pada langkah ke 0, ini pada langkah ke 1, ini nilai pada langkah kedua, dan begitu juga yang di matriks kanannya. Jadi baris paling atas ini itu tidak berubah, nilainya tetap seperti keadaannya di langkah 0 atau di keadaan inisial. Sementara baris kedua itu berubah di langkah pertama. Di langkah ketiga dan seterusnya baris kedua tidak berubah ya. Baris ketiga berubah di langkah kedua dan seterusnya. Setelah dia berubah di langkah berikutnya ini tidak lagi berubah, dan terakhir baris terakhir di langkah ke, tentunya jika ukuran matriksnya adalah n kali n, maka jumlah langkahnya adalah n-1 ya. Nah, operasi baris seperti ini kita bisa rumuskan, itu kita peroleh. Nah, seperti ini terlihat ruwet, tapi kita pahami bahwa operasinya seperti yang digambarkan tadi ya, baik seperti di sini operasi baris. Jadi ini bicara tentang nilai di baris kesekian, baris ke I, itu supaya elemen depannya 0 pada langkah kesekian, maka baris tersebut dikurangi sekian kali baris pengurangnya ya. Nah, sekian kalinya dicari seperti ini. Ini kelihatan ruwet, tapi kalau kita kembali ke sini maka jadi mudahnya. Sekian kalinya adalah elemen ini dibagi elemen diagonal dari baris pengurang ini. Di sini sekian kalinya adalah elemen baris yang ingin dikurangi ini, elemen kolom pertama dalam hal ini dikurangi elemen diagonal dari baris pertama. Jadi di sini K menunjukkan nomor langkah dan langkahnya dari 1 sampai n-1 seperti sudah digambarkan di sini ya. Jumlah langkah adalah ukuran matriks dikurangi 1. Sementara I, baris langkah pertama itu barisnya yang dikerjakan adalah baris 2 sampai n. Langkah kedua yang dikerjakan adalah baris 3 sampai n. Jadi I dimulai dari K plus 1. Ini langkah keberapa? Jika langkah ke 0 maka mulai dari baris 1 dan kita tidak melakukan apa-apa di sini ya. Karena K dimulai dari nilai 1.
I dari K plus 1 sampai N. Nah, sekarang baris kolom dimulai dari, untuk langkah 1 dari kolom 1, untuk langkah 2 dari kolom 2, terus K nomor kolom itu dimulai sesuai nomor langkah sampai kolom terakhir. Hal yang sama berlaku untuk B ya, tentang rentang I itu sama juga, ini nomor langkahnya sama. Demikian, jadi setelah diperoleh matriks terakhir seperti ini kita sebut matriks segitiga. Jadi kita peroleh matriks segitiga seperti ini, maka mencari X itu untuk yang terakhir itu khusus rumusnya adalah berarti nilai B dibagi A, elemen diagonal dari baris terakhir ini, dan nilai-nilai X di atasnya dicari sesuai rumus ini. Ini juga rumusnya tampak rumit, tapi kita tahu gambarannya, contoh sederhananya adalah seperti ini ya. Jadi Y tidak lain adalah itu min 1 dikurangi min 2 kali Z ya, kemudian dibagi setengah ya. Nah, itu dirumuskan, kita peroleh seperti ini. Kita simpulkan bahwa metode eliminasi Gauss itu terdiri dari 2 tahap besar, yaitu pertama ini proses triangulasi, jadi membuat matriks asal ini menjadi matriks segitiga, dan matriks B di sini kita kasih nama A kali X sama dengan B. B juga berubah ya. Jadi A berubah dari asalnya matriks bujur sangkar menjadi matriks segitiga, nilai-nilainya berubah. Begitu juga matriks B itu nilainya berubah. Setelah didapat matriks segitiga untuk A, kita cari dengan substitusi mundur itu nilai X dari yang terakhir sampai yang pertama. Ini cara atau metode eliminasi Gauss ya. Sekarang kita lihat lagi metode yang lain untuk mencari solusi sistem persamaan linear. Jadi di sini caranya agak berbeda meskipun nanti pada dasarnya sama ya. Pertama kita punya soal ini. A dan B diketahui, dicari X sebagai solusi. Maka yang dilakukan adalah matriks A itu ditulis ulang sebagai perkalian 2 matriks. Perkalian 2 matriks yang bentuknya spesial, yaitu segitiga. Yang satu segitiga atas, upper part ya, yang satu segitiga bawah, lower part ya. Apa keuntungannya seperti ini? Kita sudah lihat di metode eliminasi Gauss ya, bahwa jika kita punya matriks segitiga, maka mencari solusi X itu menjadi mudah, dimulai dari yang bawah terus kita dapatkan yang atas. Jadi di sini kita manfaatkan juga matriks segitiga. Langkahnya digambarkan seperti ini. Kita punya A dipecahkan, digantikan sebagai perkalian matriks L dan U, karena itu disebut ini metode LU decomposition, dan dimasukkan ke persamaan asalnya bahwa A dikalikan X sama dengan B, jadi seperti ini ya. Nah, berikutnya adalah U dikalikan X, ini kita ganti, sebut saja matriks Y, sehingga persamaan ini menjadi L dikalikan Y sama dengan B. Nah, karena L bentuknya segitiga, maka mencari Y menjadi mudah. Di sini dilakukan substitusi maju ya, forward substitution. Jadi bukan dimulai dari yang terakhir, tapi dimulai dari yang pertama. Yang terakhir kita tidak bisa cari ya, sebelum kita mengetahui yang di atasnya. Jadi yang pertama ini mudah,
elemen pertama sama dengan elemen B pertama dibagi komponen diagonal L yang pertama di sini. Dengan demikian kita dapat matriks Y. Setelah dapat matriks Y, kita kembali ke sini. Y adalah perkalian U dan X-nya. U dikalikan X sama dengan Y, maka X bisa diperoleh di sini. Y sudah diketahui, U sudah diketahui, X bisa diperoleh dengan substitusi mundur, backward substitution ya, dari yang terakhir sampai yang pertama. Dikatakanlah dalam LU decomposition ini prinsipnya juga adalah eliminasi Gauss. Jadi matriks yang terakhir ini, matriks segitiga, itu tidak lain adalah hasil dari proses triangulasi matriks A ya. Kita lihat sekarang langkah-langkah dari metode LU. Pertama, metode LU itu butuh decompose matriks A menjadi L dan U. Bagaimana memperoleh L dan U ya. Ini matriks A, ini matriks L, matriks U ya. Matriks L itu spesial, bentuknya seperti ini, segitiga bawah. Matriks U bentuknya segitiga atas, dan lebih spesial lagi bahwa kita buat elemen diagonalnya 1. Dalam beberapa literatur lain dipilih terbalik. Jadi yang L, yang elemen diagonalnya 1, sementara U tidak 1. Dengan demikian nanti diperoleh di bawah sini di penjelasan selanjutnya rumusan yang atau urutan dan rumusan yang berbeda dari yang di literatur lain, yang di situ digunakan bahwa L-nya, elemen diagonalnya 1, sementara U-nya tidak 1. Jadi rumusnya atau langkah yang ditunjukkan di bawah ini berlaku untuk jika kita tetapkan yang memiliki elemen diagonal 1 adalah U, bukan L ya. Sekarang kita mencari semua nilai-nilai ini, L dan U. Sesuai rumus perkalian matriks ya, kita tidak bisa langsung mencari semuanya, jadi kita lakukan bertahap, berurutan, ada urutan tertentu. Misalkan ini kita tidak bisa mencari nilai U ini, tapi kita bisa mencari nilai semua L di baris seperti di kolom pertama ini ya. Di sini kita tunjukkan ya. Jadi A kolom pertama itu hasil perkalian dari L baris pertama dan U kolom pertama. Nah, U kolom pertama itu sudah diketahui semua nilainya. Di sini elemen diagonal 1, lainnya 0. Dengan demikian kita bisa menghubungkan L 11 ini dengan A11. Begitu juga dengan A kolom pertama baris kedua. Ini hasil perkalian L baris kedua dikalikan U kolom pertama. Karena di sini 0, maka L22 dikalikan 0 sama dengan 0. L22 tidak ada artinya di sini. Dengan demikian yang kita peroleh adalah L21. Jadi begitu seterusnya, sehingga saya tampilkan saja urutannya seperti ini ya. Jadi A kolom pertama itu hasil perkalian dari semua baris ini dikalikan U kolom pertama. Nah, U kolom pertama ini spesial, nilainya sudah diketahui, sehingga kita bisa mencari semua L kolom pertama ini ya. Ini semua 0, sehingga yang di belakang-belakang sini tidak ada artinya kalau dikalikan 0, sehingga kita akan dapatkan yang hanya yang depan, suku pertama ya. Nah, kita bisa bayangkan di sini jika yang kita ingin cari adalah terlebih dahulu baris pertama U, berarti kita bergerak di baris pertama A, maka ini tidak bisa ya, karena
A baris pertama adalah perkalian dari L baris pertama dengan semua kolom U. Nah, ini kita tidak bisa dapatkan apa-apa karena kita tidak tahu L-nya dan kita tidak bisa mendapatkan ini. Jadi di sini yang dilakukan adalah kita bekerja dengan kolom pertama. Hasil perkalian semua baris dengan kolom pertama U. Maka kita dapat L kolom pertama. Jadi ini sekarang sudah diketahui. Berikutnya, karena ini sudah diketahui, maka baris pertama L ini menjadi spesial. Satu nilai sudah diketahui, yang lainnya juga sudah diketahui dan nilainya 0. Jadi sekarang kita bisa mencari U di baris pertama. Nah, kita bekerja dengan A baris pertama. A baris pertama adalah perkalian L baris pertama dengan semua kolom U ini. Ya, karena ini semua sudah diketahui, maka kita bisa mencari U baris pertama. Ini ya, A baris pertama sama dengan L baris pertama. L baris pertama hanya ada satu yang bernilai tidak 0, L11, dikalikan semua kolom ini. Dari situ kita dapatkan U baris pertama. Berikutnya kita bekerja dengan kolom kedua ya, tapi mulai baris kedua. Jadi dengan ini A kolom kedua mulai baris kedua itu sama dengan perkalian dari semua baris L mulai dari baris kedua dengan kolom kedua U. Ini sudah diketahui sekarang ya. Ini L1 L kolom pertama sudah diketahui, U di baris pertama sudah diketahui, maka kita bisa mencari L ini sekarang terus sampai ke bawah ya. Nah, kita dapatkan L di kolom kedua. Berikutnya kita cari U di kolom kedua, setelah itu cari L di kolom U di baris kedua, setelah itu L di kolom kedua, selanjutnya U di baris ketiga, dan seterusnya berganti-ganti seperti itu. Dan kita rumuskan seperti ini ya. Jadi untuk langkah yang pertama ini spesial, rumusnya sederhana. Untuk langkah-langkah berikutnya seperti ini ya, sesuai rumus perkalian matriks. Jadi pertama dicari L kolom pertama, kemudian U baris pertama ini. Berikutnya adalah L kolom kedua, U baris kedua. Setelah itu lagi L kolom ketiga, U baris ketiga, dan seterusnya. Terakhir adalah L kolom ke N ya. Jadi terakhir adalah nilai ini, satu nilai ini. U baris ke N sudah diketahui karena ini nilainya 1 elemen diagonalnya ya. Seperti itu ya. Setelah didapat L dan U ya, maka kita cari X dengan langkah seperti yang digambarkan di sini ya. Di sini kita gunakan substitusi maju, di sini digunakan substitusi mundur. Itu rumusnya sudah jelas. Ini untuk menghitung substitusi maju ya, untuk mendapatkan nilai Y kita sudah tahu L-nya semua ini, dimulai dari Y1 terus sampai YN. Setelah dapat Y kita mencari X dimulai dari yang terakhir ya, dari XN sampai X1. Jika kita ambil contoh matriks yang sebelum ini ya, yang digunakan dengan metode Gauss eliminasi sebagai contoh, A yang bentuknya seperti itu bisa diganti dengan L dan U seperti ini ya. Kemudian kita dapatkan Y sesuai persamaan ini, dan terakhir kita dapatkan U sesuai persamaan yang ini. Kita dapatkan hasilnya sama dengan yang diperoleh dengan menggunakan metode Gauss eliminasi. Saya sampai di sini dulu. Jadi
Untuk catatan bahwa metode eliminasi Gauss dan metode LU decomposition yang ditunjukkan tadi itu belum tuntas, dan kita akan selesaikan di pembahasan berikutnya. Terima kasih.